Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Adrian Maulana dengan NIM 64190392. Di sini saya akan mempresentasikan produksi, operasi, dan produktivitas. Pengertian dasar. Produksi merupakan suatu kegiatan dilakukan untuk menambah guna pada suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Dengan kata lain, produksi adalah sebuah proses menciptakan atau memperbesar nilai guna pada suatu barang. Yang kedua, manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa, mengubah input menjadi output. Produktivitas menurut beberapa ahli. Menurut Smith dan Wakely 1995, produktivitas adalah produksi atau output yang dihasilkan dalam suatu kesatuan waktu untuk input. Menurut Widwojo 1990, Muti 1990, menyatakan bahwa produktivitas adalah rasio antara keluaran dan masukan. Masukan di sini adalah semua sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran seperti bahan baku, energi, dan tenaga kerja. Menurut Giseli dan Brown 1995, melihat produktivitas dari dua segi, yaitu output sebagai pengukur produktivitas yang di dalamnya mengandung dua aspek, yaitu jumlah dan kualitas, yang sedang lain dilihat dari segi hilangnya waktu sebagai pengukur produktivitas kerja. David J. Sumant 1985 mendefinisikan produktivitas total adalah perbandingan antara output tangible dan input tangible. Output yang diukur merupakan aggregate output produksi, sedangkan inputnya adalah segala bentuk sumber daya yang digunakan dalam proses. Variabel produktivitas, tenaga kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan, kecukupan nutrisi, dan biaya sosial, misalnya transportasi. Modal, investasi yang meningkatkan tetapi harus diikuti dengan kebijakan pemerintah mengenai tingkat suku bunga dan laju inflasi. Manajemen, bertanggung jawab memastikan lembaga kerja dan modal digunakan secara efektif untuk meningkatkan produktivitas. Cara meningkatkan produktivitas. Output sama, input dikurangi. Kedua, output ditambah, input dikurangi. Ketiga, output ditambah, input ditambah, tetapi tambahan output lebih banyak dibanding tambahan input. Yang terakhir, output dikurangi, input dikurangi, tetapi pengurangan output lebih sedikit dibanding pengurangan input. Faktor yang mempengaruhi produktivitas. 1. Pendidikan. Dalam sebuah tingkat terhadap kecerdasan, karyawan dapat dibaca dari tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kemungkinan Anda dalam mencapai tujuan jenjang yang lebih baik. Karena itu, pendidikan terkait dengan produktivitas karyawan dan staf. Yang kedua, kesehatan jasmani dan rohani. Salah satu tanggung jawab manajer merupakan memastikan dalam kesehatan karyawan dengan mengatur jam kerja dan menghilangkan kerja lembur untuk menciptakan aktivitas kerja bagi karyawan. Karyawan yang sehat juga dapat meningkatkan produktivitas terhadap tenaga kerja. Ketiga, faktor manajerial. Gaya kepemimpinan yang efektif membimbing, memotivasi, dan bergerak agar bawahan dapat melakukan tugas lebih antusias dan semangat. Keempat, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas. Lingkungan kerja yang bersih bisa membuat karyawan bekerja lebih keras. Yang kelima, peralatan yang digunakan. Peralatan yang dapat digunakan dengan memilih dampak yang sangat penting pada peningkatan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas kerja seorang karyawan harus dipertimbangkan oleh perusahaan, karena produktivitas kerja meningkatkan keuntungan terhadap perusahaan tersebut. Terakhir, motivasi. Motivasi terhadap manajer yang baik
memimpin dan melatih karyawan mereka. Tidak mudah memotivasi setiap karyawan karena setiap karyawan memiliki latar belakang yang berbeda, pengalaman yang berbeda, keinginan, dan harapan. Manfaat produktivitas. Secara lebih rinci, Suman menjelaskan sejumlah manfaat bagi manajemen perusahaan apabila melakukan pengukuran produktivitas Tarigan 2009, yaitu 1. Perusahaan dapat menilai efisiensi dari proses konversi sumber daya yang dioperasikan sehingga dapat diperkirakan banyak output yang dihasilkan pada setiap penambahan sumber daya. Perusahaan akan dapat menyusun secara lebih akurat rencana pengembangan sumber daya baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek apabila pengukuran produktivitas dilakukan dengan berkesinambungan. 3. Sasaran perusahaan, baik yang bersifat ekonomis maupun non-ekonomis, dapat ditentukan prioritasnya dengan memperhatikan upaya pengukuran produktivitas. 4. Target perbaikan produktivitas pada masa yang akan datang dapat dimodifikasi secara realistis. 5. Strategi perbaikan produktivitas di masa yang akan datang dapat dirumuskan lebih baik berdasarkan gap antara target pencapaian dan aktual produktivitas yang diperoleh. Pengukuran produktivitas dapat membantu dalam membandingkan suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. 7. Nilai-nilai produktivitas yang diperoleh dari hasil pengukuran merupakan masukan yang berharga dalam perencanaan profit perusahaan. Yang ke-9, manajemen perusahaan dapat memanfaatkan hasil pengukuran produktivitas sebagai dasar tindakan dalam memotivasi persaingan. Yang terakhir, kolektif bargaining dapat dilaksanakan secara lebih rasional apabila data estimasi produktivitas tersedia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.